kami datang menuntut ilmu dengan pulang harus membawa ilmu yang baik. Mahasiswa baru Poltekkes Bandung tahun akademik 2022-2023 telah mengikuti kegiatan latihan dasar bela negara. Kegiatan tahunan yang termasuk ke dalam kalender akademik ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mengikuti tahap akhir ujian sidang skripsi. Kegiatan latihan dasar bela negara dilaksanakan 5 hari dari tanggal 15 sampai dengan 19 Agustus 2022 yang diikuti ratusan mahasiswa baru sebagai pesertanya. Pada tahun 2022 ini, para peserta mengikuti kegiatan secara luring, tentu saja dengan protokol kesehatan. Kegiatan latihan dasar bela negara ini dilakukan 2 hari di kampus Poltekkes Bandung dan 3 hari di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi. Pada hari pertama, Senin 15 Agustus 2022, Latsar Bela Negara Poltekkes Bandung tahun 2022 langsung diisi dengan beberapa materi. Di antaranya pemberian materi dari Direktur PSKBA Kementerian Sosial RI dengan mengangkat tema kebijakan dan program penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial. Narasumber berikutnya yakni dari Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dengan pembahasan kebijakan Ditjen Rehabilitasi Sosial dalam multilayanan kepada masyarakat. Dilakukan via Zoom, beserta materi mengenai pendidikan anti korupsi dari Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Dan narasumber terakhir dari Satgas Covid dengan tema yang diangkat adalah peran mahasiswa dalam penyesuaian adaptasi kebiasaan baru pasca pandemi COVID-19. Oke, untuk mahasiswa-mahasiswa baru sebetulnya mereka memiliki peranan yang sangat besar, terutama di zaman saat ini, new era atau era adaptasi dunia baru, ya, di mana mereka bisa mengajak masyarakat untuk mengikuti prokes, di mana pada saat ini prokes itu sudah mulai kendor, sehingga kita bisa lihat penularan juga semakin meningkat terus. Tapi dengan intervensi daripada mahasiswa, nantinya diharapkan masyarakat bisa mulai mengerem lagi dan mulai melaksanakan lagi prokes, sehingga kita harapkan penyebaran COVID bisa kita tekan serendah-rendahnya dan akhirnya kita bisa kembali lagi ke kebiasaan normal yang baru. Hari kedua, Selasa 16 Agustus 2022, diisi dengan kegiatan upacara pembukaan Latsar Bela Negara di lapangan upacara kampus Poltekkes Bandung, dipimpin langsung oleh Wakil Direktur 2 Poltekkes Bandung, Wawan Heryana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan modus ya, tapi latihan ini dasar bela negara pada hari ini secara resmi sudah dibuka dan akan dilaksanakan selama beberapa hari baik di kampus maupun di Dodik Bela Negara. Tadi saya sampaikan bahwa latihan dasar bela negara ini menjadi bagian yang sangat penting bagi para mahasiswa untuk mendapatkan bekal pengetahuan sekarang sudah semua dan berbagai keterampilan dalam rangka untuk memahami tentang berbagai hal berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan mereka, ya, termasuk dalam hal ini adanya bahaya narkoba, kemudian juga terorisme dan hal-hal lain yang menjadikan mereka harus mendapatkan berbagai hal berkaitan dengan latihan dasar bela negara ini. Setelah acara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi di ruang auditorium dari BNN Jawa Barat dengan tema yang diangkat yakni penyalahgunaan nafsa. Pada pagi hari ini kami datang di kampus Poltekkes untuk melakukan program yaitu Kampus Bersinar Koba. Tentunya yang kami sampaikan untuk kegiatan pagi hari ini banyak hal. Bagaimana cara mahasiswa dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba tentunya, dan juga bagaimana perguruan tinggi dalam mewujudkan kampus bersinar Koba. Karena salah satunya di lingkungan mahasiswa kita ingin dan kita bersama-sama, tidak hanya BNN, tetapi kita bisa wujudkan kampus bersinar dan kampus bersinar Koba.
Dan semoga yang kita lakukan ini bisa dilakukan oleh kampus-kampus lain juga, seperti itu. Dan materi terakhir dari hari kedua diisi dari ESQ dengan tema yang diangkat yakni masa transisi, pergaulan bebas, dan digital teknologi. Untuk hari ketiga, keempat, dan kelima dari kegiatan Latsar Bela Negara dilaksanakan di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi Cikole. Hari ketiga, Rabu 17 Agustus 2022, peserta diterima di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi. Karena bertepatan dengan hari ulang tahun RI yang ke-77, dilakukan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi dari Komandan Dodik Bela Negara. Saya sebagai Komandan Depo Pendidikan Bela Negara Rindam 3 Siliwangi, kebetulan saya diberikan amanah oleh para rektor, dosen untuk menerima mereka melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan bela negara. Jadi kita di sini adalah melatihkan mereka tentang disiplin, tentang kesetiaan, sikap sopan santun, karena ya kita tahu sendirilah zaman sekarang ini anak-anak muda ini tergerus oleh kemajuan teknologi. Jadi mereka diharapkan masuk ke sini lebih memiliki sikap menghargai orang yang lebih tua, gurunya, dan lingkungannya. Di sini juga kita akan menanamkan rasa bela negara, cinta tanah air, dan kita juga membentuk mereka, membentuk karakter mereka, walaupun hanya 3 hari. Mudah-mudahan bisa tertanam dalam diri mereka, walaupun sedikit. Setidaknya itu yang kami harapkan dari generasi muda ini. Di Dodik Bela Negara Rindam 3 Siliwangi ini, karena peserta banyak, maka dibagi menjadi 2 kompi dengan 2 kegiatan yang berbeda. Kegiatan pertama, para peserta Latsar melakukan aktivitas outbound, yakni personal challenge and team building, yang terdiri dari 10 games, yakni pipe and ball, transfer water, target dan strategi, bola berputar, jaring pendarat, twin tower, turun hesti dan naik togel, jembatan Elvis, peluncuran, dan moving boom. Sedangkan kegiatan yang kedua, para peserta kegiatan Latsar Bela Negara melakukan kegiatan peraturan baris berbaris atau PBB, peraturan penghormatan militer atau PPM, dan tata upacara militer atau TUM. Setelah peserta melakukan kegiatan terpisah, acara kemudian dilanjutkan dengan pemberian materi mengenai pengetahuan bela negara dari Dodik Bela Negara. Untuk hari keempat Latsar Bela Negara, Kamis 18 Agustus 2022, acara sama dengan hari ketiga, yakni para peserta melakukan kegiatan yang sama dengan hari ketiga, tapi bergantian materi. Seperti yang dilakukan Kompi 1 ini, setelah mereka di hari sebelumnya mengikuti kegiatan outbound, mereka ini melakukan pelatihan PBB, PPM, dan TUM. Dan malam harinya para peserta dikumpulkan bersama untuk mengikuti kegiatan caraka malam dengan jurit malam. Kemudian ditutup dengan kegiatan pengukuhan dan renungan malam. Baik, perkenalkan, nama saya Celsius Yawe Gepsi. Saya mahasiswa Poltekkes SOS Bandung dari Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Prodi saya rehabilitasi sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau memberi kesan sedikit mengenai Latsar Bela Negara Poltekkes SOS Bandung angkatan akademik 2022-2023. Kesan saya di sini, Latsar ini mengajarkan kita tentang bagaimana seorang generasi bangsa untuk membela tanah air beberapa tahun ke depan jika ada ancaman yang terjadi baik dari internal maupun eksternal. Dan kesan saya di kegiatan Latsar ini mengajarkan kita seluruh mahasiswa angkatan 2022-2023 Poltekkes SOS Bandung untuk saling kompak, saling menghargai, saling bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami dilatih untuk selalu berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, ideologi Negara Republik Indonesia, dan selalu menjunjung tinggi persaudaraan berbagai ras
dari Aceh sampai Papua, dari ujung timur Indonesia sampai barat Indonesia untuk saling menghargai di sini. Kita tidak memandang perbedaan. Terima kasih, itu saja dari saya. Selamat sore. Halo, perkenalkan nama saya Gersa dari Prodi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, asal kota saya dari Kota Bandung. Kesan saya selama ikut Latsar Bela Negara selama 3 hari 2 malam ini bener seru-seru banget, karena di sini kita belajar banyak banget, mulai dari materi kita belajar tentang narkoba, anti narkoba, terus ada belajar tentang wawasan kebangsaan. Kemudian kita belajar juga tentang gimana sih biar bisa terus berusaha sampai akhir nanti. Kemudian juga selama 3 hari ini, kemarin ada outbound di luar, terus juga ada kita pergi untuk yang malam-malam pergi ke hutan itu. Pokoknya seru banget deh, bikin kita semua itu makin semangat untuk kedepannya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Felicia Ines Karolin Bruginting, asal daerah dari Medan, Kabupaten Karo, dan saya dari Prodi Pekerjaan Sosial. Kesan dan pesan saya selama mengikuti kegiatan Latsar Bela Negara. Latsar Bela Negara dilaksanakan selama 5 hari, di mana 2 hari dilaksanakan di kampus dan 3 hari 2 malam dilaksanakan di Dodik Bela Negara. Selama 2 hari di kampus itu saya menerima beberapa materi, diantaranya yaitu peran Kementerian Sosial dalam bencana alam, pendidikan anti korupsi, dan rehabilitasi untuk yang sensorik. Dan selama 3 hari 2 malam di Dodik, di sini kita banyak diajarkan tentang kedisiplinan, peraturan baris berbaris, dan banyak juga kegiatan seperti outbound, dan ada jerit malam, dan juga ada api unggun. Jadi demikian kesan dan pesan dari saya. Terima kasih. Hari terakhir atau hari kelima dari kegiatan Latsar Bela Negara Poltekkes Bandung yang dilaksanakan Jumat 19 Agustus 2022 diisi dengan apel pagi, review dari kegiatan PBB dan PPM. Sesudah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian materi tentang radikalisme dari Dodik Bela Negara dan pemberian materi motivasi tentang pengembangan potensi mengubah tantangan menjadi peluang oleh pelatih dari Dodik Bela Negara. Kegiatan di hari terakhir ini juga dipantau langsung oleh Inspektur Bidang Penunjang, Inspektorat Jenderal Kemensos RI, Bapak Idit Supriyadi Priyatna, yang didampingi Direktur Poltekkes Bandung, Bapak Marjuki, beserta jajarannya. Di hari terakhir ini juga, di akhir acara dilakukan upacara penutupan kegiatan yang dilakukan oleh Komandan Dodik Bela Negara dan disaksikan langsung oleh Wakil Direktur 3, Bapak Epi Supyandi. Baik, selamat sore semuanya. Saya Wadir 3 Poltekkes Bandung menyatakan bahwa Latsar Bela Negara ini suatu hal yang sangat penting. Setiap tahun kita laksanakan untuk membentuk karakter mahasiswa yang cinta tanah air, cinta alma mater, dan juga dibekali dengan berbagai hal ya. 2 hari di kampus dibekali dengan materi-materi yang terkait dengan anti radikalisme, anti narkoba, anti korupsi, dan lain-lain. Sementara di sini kita latih dengan kesemaptaan ya, baris berbaris dan wawasan kebangsaan, mulai dari Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika ya, dan lain-lain. Jadi di sini mereka dibentuk sikapnya, karakternya, sehingga betul-betul dari sisi fisik maupun mental kuat, begitulah, itu intinya.